Ya, but dan or. Ya, sekarang buat kalimat but dan or. Yang nggak aktif Anda ngomong lah supaya saya tahu Anda salah atau benar. Coba siapa yang belum jawab tadi? Buatlah kalimat menggunakan but. Iya nih suaranya yang lagi nggak ada ini. Nah, boleh. You can eat with your hand, but you have to wash your hand first. Kamu boleh makan pakai tangan, tapi kamu harus cuci tangan dulu. Sekarang yang or. Yang or, Mbak. Mm-mm. Or, ya, do you like coffee or chocolate? Ya, nah, oke. Or itu artinya atau. Oh, kalau ini yang gampang-gampang nggak usah. Ini aja, either dan neither. Anda tahu nggak bedanya either dan neither? Either dan neither. Biasanya kalau either itu temannya or, ya. Kalau neither temannya nor. Coba buatlah kalimat menggunakan either or dan neither nor. Kalau saya jelaskan dulu maksudnya either or. Jadi either or itu eh, salah satu salah satu salah satu dari dua orang gitu ya, dua orang atau dua subjek itu akan apa ya. Either or itu maksudnya salah satu dari dua. Kalau neither nor itu tidak semuanya, tidak kedua-duanya. Nah, sekarang tugas Anda adalah buatlah kalimat menggunakan either or dan neither or. Apa Mbak? I? Uh-uh. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia gimana? Oh, salah. Uh-uh. Jadi itu bukan pilihan ya. Jadi uh, Anda di sini maksudnya saya pengen kalau nggak beli ini ya beli ini gitu loh. Bukan beli ini atau ini. Ya, bukan beli ini atau ini, tapi Anda lebih maksudnya kalau nggak ini ya ini, kalau nggak yang beli laptop baru atau enggak tapi bukan pilihan ya. Kalau pilihan aja itu pakainya or. Ya. Tapi kalau Anda tambahin either itu artinya ya itu kalau nggak ini ya ini. Ya, salah satu dari dua hal itu loh. Nah, itu either or. Lagi buat lagi kalimat lainnya. Dengan yang either or dulu. Nah, ini contoh Mbak Ike betul juga. We should bring either coffee and tea. Betul. Nah, tadi contoh yang barusan juga betul, Mbak siapa tadi? Betul. Coba kalau misalnya gini, Mbak, lainnya ya. Either or-nya di depan. Kalau tadi kan contohnya either or-nya selalu sebagai objek ya. Yang saya pingin either or-nya sebagai subjek.
di depan berarti. Yuk, either or-nya di depan. Itu di modul ada, Anda kalau bingung coba sambil buka modulnya biar Anda tahu. Halaman 7.29. Nah, itu. Contohnya di situ tuh ada tuh. Enggak, salah. Kalau itu bukan itu bukan itu. Kurang tepat. Saya kasih contoh satu Anda biar jelas. Either my mother or my father will go to school to take my study report. Ya, saya ulangi. Either my mother or my father will go to school to take my study report. Nah, itu kalau diterjemahkan dalam Indonesia gimana? Either my mother or my father will go to the school to take my study report. Ya, kalau tidak ibu saya, ya bapak saya yang akan datang ke sekolah mengambil raport. Nah, itu pengertian dari either or. Nah, kalau neither nor itu tidak semuanya. Jadi contohnya kalimatnya gini. Neither my mother or my father will not go to school to take my report. Jadi ibuku dan bapakku tidak akan datang ke sekolah mengambil raport. Jadi maknanya itu negatif gitu loh. Jadi kalau yang either or itu positif, salah satu dari dua. Ya, kalau neither nor itu dua-duanya tidak. Ya, dua-duanya tidak. Lalu yang ini juga both and. Both and artinya apa? Both and. Kalau both itu temannya and. Both itu artinya kedua-duanya. Keduanya. Contoh kalimatnya. Ya, misalnya gini. Both Susi and Tuti cannot go to Japan, misalnya gitu. Jadi Tuti dan Susi kedua-duanya tidak bisa pergi ke Jepang. Jadi both bla 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 and itu artinya kedua-duanya. Nah, kalau kedua-duanya berarti itu plural atau singular? Plural. Kalau yang either or dan neither or itu hitungannya singular atau plural? Salah. Nah, either ya, either or dan neither nor itu bisa plural bisa singular. Tergantung subjeknya. Misalnya gini, saya kasih contoh. Kalau misalnya kalimatnya gini. Either my mother or my father itu singular.
Ya, either my mother and my father itu singular. Ya. Nah, yang plural itu gini misalnya. Either my mother or my friends. Ya, either my mother or my friends. Ada S-nya. Berarti itu plural. Jadi kalimat setelah itu Anda nggak boleh pakai is. Kalau yang pertama tadi boleh pakai is. Ya, misalnya gini, either my mother or my father is a doctor. Misalnya gitu. Pakainya is. Ya, karena kan singular artinya. Tapi kalau kalimat yang kedua, my mother or my friends are doctors. Pakainya are. Karena friends, ya kan? Nah, terus ada lagi kemungkinan yang ketiga. Jadi my friends-nya itu di depan. Either my friends or my mother. Nah, kalau ini pakainya is. Karena dihitung singular. Jadi intinya apa? Intinya mengikuti subjek yang berada di dekatnya predikat itu. Jadi kalau subjek yang mendekati predikatnya itu jamak, kayak friends tadi kan, ya yang di belakang, yang di sebelum predikat, berarti itu dihitung plural. Tapi kalau yang di sebelum predikat itu tunggal, ya berarti ngikutin tunggal. Terus yang terakhir, connecting ideas yang terakhir adalah but not only but also. Not only but also. Maksudnya apa not only but also? Tidak hanya titik-titik, tetapi juga titik-titik. Ya, tidak hanya titik-titik, tetapi juga titik-titik. Sekarang siapa yang bisa kasih contoh kalimatnya? But also others juga ada. Oh, ini playgirl nih berarti. Ini apa? Pengakuan dosa ya, pengakuan dosa nih. Ini Mbak Sela atau ini? Oh, Mbak Eti. Nah, betul. Tapi contohnya betul ya. Tadi apa gimana? Not only you but also Ya, oke. Itu juga boleh. Lagi siapa kasih contoh? Loh, batosonya mana kok nggak ikut? Ulangi coba. You nggak usah kasih also, you-nya jangan diputus. But also English gitu kan. Ulangi. Ya enggak tuh ya, betul tuh ya. Not only English but also Chinese. You need to learn both gitu ya. Atau enggak dibalik aja gini. You need to learn not only English but also Chinese. Nah, kamu sebaiknya belajar tidak hanya Inggris tapi juga Chinese. Nah, itu not only but also itu seperti itu. Satu lagi siapa buat contoh? Ya, jadi nggak cuman sister aja tetapi parentnya juga ada. Satu lagi Mbak siapa tadi yang mau jawab? Not only you but also my friend. Enggak boleh, artinya nggak usah, salah malah Anda kasih. Nah, Anda boleh pakai are tapi harusnya coming, nggak boleh are come.
Tadi Anda bilangnya kan Arkham. Nah, ulangi. To my party misalnya gitu kan. Nah, good. Lagi siapa contoh? Ulangi gimana? He is not only smart but also. Oh ya, oke. Ada lagi. Coba saya ada Indonesianya, Anda terjemahkan ke Inggrisnya. Saya tidak hanya senang mengajar, tetapi juga senang bernyanyi. Nah, gimana Inggrisnya? Saya tidak hanya senang pelan-pelan, Mbak. Salah semuanya. Itu sudah pasti salah itu. Itu sudah pasti salah. Dengerin lagi. Pelan-pelan, mikir, jangan terburu-buru. Saya tidak hanya senang mengajar, tetapi juga bernyanyi. Kok salah semua ya? Oke, saya ketik. Sebentar, saya ketik aja. Gini, saya ketik ya. Saya tidak hanya suka mengajar, tetapi juga bernyanyi. Pelan-pelan. Ya kan, saya kan tidak hanya suka, do not only like, ya kan, teaching, but also singing, but also like singing. Ya, pakai do not ya. Jadi kalau nggak ada do-nya Anda salah. Tadi yang bikin Anda salah itu karena nggak ada do-nya. Ya, I do not only like teaching but also like singing. Ya, jadi jangan lupa dikasih do. Kalau Anda nggak kasih do itu grammarnya keliru. Nah, coba lagi. Saya tidak hanya seorang murid, seorang mahasiswa, tetapi saya juga seorang dosen. Ya, coba gimana? Saya tidak hanya seorang mahasiswa, tetapi juga seorang dosen. Nah, salah. Salah. Ayo pakai apa? Tadi padahal sudah ada yang betul. Ya, pakainya I am, Mbak. Nggak boleh pakai do not. I'm not only a student, but also a lecturer. Kalau lecture itu perkuliahan.
Tapi kalau orang yang memberikan perkuliahan atau kuliah itu lecturer. Lecturer ada R-nya itu, ada R-nya di belakang. Ya, jadi seperti itu. Ini beda, kalimat yang atas dengan yang bawah itu beda. Kalau yang atas pakai do not karena ini adalah kalimat verbal, ya kan? Kalau kalimat verbal pakainya do. Nah, sedangkan yang bawah itu kalimat nominal, ya kan? Saya tidak hanya seorang mahasiswa, itu kan berarti kalimat nominal. Makanya itu pakainya am. Ya, nggak boleh pakai do. Nah, itu adalah contoh kasus untuk agreement yang terkait dengan connecting ideas. Ya, menggunakan not only but also. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Sebetulnya habis ini saya mau kasih Anda soal latihan UAS. Ya, jadi habis ini Anda ngerjain UAS. Ya, Anda ngerjain UAS, lalu besok waktu TTM kita akan bahas UASnya itu. Ini dari pengalaman saya selama mengajar di UT, soal UAS itu selalu mirip-mirip sama UAS sebelumnya. Tapi saya kasih tahu ya, Anda jangan bocorin ya. Sebetulnya enggak, ini rahasia kita berdua ya. Ya ber-16. Jadi gini, sebetulnya kan enggak boleh itu soalnya UT itu kan sampai bocor kan. Nah, tapi saya mau bagi ke Anda. Jadi Anda jangan ngomong-ngomong. Ya sih, sebetulnya itu nggak masalah juga ya, orang kita kan pakainya kan untuk belajar ya kan, tujuannya untuk mulia ya, untuk belajar kan. Itu malah dulu di mana di waktu saya SMP SMA itu tiap catur bulan ya, dulu kan catur bulan kita pakainya itu kita tiap mau menghadapi ulangan umum itu kan selalu dikasih soal-soal punya kakak kelas kita. Ya, iya itu. Nah, saya nggak tahu kenapa UT kok nggak boleh gitu kan. Nah, mungkin bisa jadi kenapa tahu UT males buat soal. Jadi soalnya mau dikeluarin lagi ya. Kalau dikeluarin lagi Anda sudah punya soalnya kan nggak lucu gitu kan. Tapi selama ini kalau saya perhatikan ya, soalnya beda tapi intinya sama gitu loh. Jadi mungkin cuman subjeknya aja yang diganti dari Tonom jadi Budi gitu loh. Tapi kasusnya sama gitu. Nah, nanti setelah ini saya kasih soal UAS ya, nanti Anda kerjakan. Lalu besok waktu TTM hari Minggu kita akan bahas satu persatu itu. Ya. Terus gini, Mbak, nanti Anda ngerjain soal yang saya akan kasih. Anda jangan cuma jawab A, B, C, D enggak. Tapi Anda harus tahu alasannya apa. Ya, misalnya jawabannya A, because apa? Kasih alasan itu loh. Nah, jadi Anda juga paham, jangan ngitung kancing kan, kalau Anda ABC ngitung kancing itu namanya. Nah, ya. Nah, terus gini, nggak usah dikumpulkan. Ya, ini latihan nggak usah dikumpulkan, tapi Anda kerjakan, lalu besok pada saat TTM dibawa kita koreksi. Nanti kita coba hitung Anda salah berapa itu loh. Nah, dari sini kan Anda bisa lihat ya persiapan Anda menghadapi UAS seperti apa. Paham nggak? Maksud saya paham ya? Oke. Nah, seperti itu. Jadi setelah ini saya akan posting aja ya di grup ya untuk soal UASnya itu. Anda download. Kalau Anda mau print ya silahkan di print. Di 7-Eleven itu banyak print atau Family Mart. Kalau Anda nggak mau print ya nggak usah di print, nggak apa-apa. Anda tulis saja jawabannya di kertas, nggak usah dikumpulin. Tapi Anda bawa pada saat TTM. Lalu kita akan bahas sama-sama, kita koreksi sama-sama. Kita mau lihat sejauh mana ya pemahaman Anda. Oke, saya masih. Nah, kalau yang nggak datang nanti jawabannya saya
kasih tahu, saya posting di grup. Tapi ada yang nggak datang ya? Siapa yang nggak datang? Oh, kenapa Mbak nggak datang Mbak? Oh, untuk itu ya. Oh, untuk ujiannya ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti yang nggak datang nggak usah kecewa. Nanti akan saya kasih posting jawabannya Anda, jadi bisa ngecek juga. Ya, seperti itu. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada pertanyaan disimpan aja, nanti kita bahas waktu TTM ya. Anda itu kalau gini, kemarin kan kita TTM jam terakhir kan. Seandainya ini besok kita lebih dari 2 jam, Anda mau nggak kita misalnya belajar cari tempat di mana gitu, di TMS kayak atau di mana lah tempat umum, TMS kayak atau mana kayak gitu kan, yang pokoknya kita. Nah, kalau Anda mau nanti kalau kita misalnya besok waktu kita nggak cukup gitu loh, ya kita cari, kita extend. Iya nggak boleh, kalau di gedung itu kan sewa, dihitung per jam. Kalau kita overtime kan kita UT bayar lebih, nggak mau kan pasti. Nah ini saya mau kasih tawaran, kalau Anda masih mau tetap belajar, kita cari tempat lain gitu loh. Tapi nggak wajib ya, dalam artian yang mau aja. Kalau Anda misalnya buru-buru sudah suruh pulang sama laupannya gitu ya, ya Anda mau pulang duluan nggak apa-apa. Tapi yang masih mau belajar, yang masih punya waktu, ya nggak apa-apa ikut. Ya mungkin nanti berapa ya, 2 jam kali ya, tambahannya cukup ya. Ya oke, 2 jam nanti. Ya paling ya sampai jam 7 lah ya, jangan sampai malam-malam. Nanti itu jam 7 selesai pokoknya. Jadi jam 5 kita selesai di itu kan, di kelas. Nanti kita cari tempat, kita lanjutkan belajar sampai jam 7. Gitu. Kalau Anda mau, saya juga senang ngajari Anda. Ya, supaya Anda nanti pinter. Karena sekali lagi saya ingetin, struktur 1 itu kayak fondasi ya. Ya, jadi fondasi kalau Anda nggak kuat, nanti ke belakangnya pasti karena nggak kuat pasti ambruk. Jadi Anda harus kuat di struktur 1 sebelum struktur 2 dan seterusnya. Oke, nggak apa-apa. Nanti berarti sampai ketemu besok hari Minggu jam ketiga, lalu kita akan cari tempat lagi untuk tambahan ya. Oke, gitu. Saya akhiri kelas malam hari ini. Terima kasih, doakan saya semoga besok sukses presentasi. Ya, oke. Ya, oke. Good night, bye.